Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi HOTS dan LOTS. Menghayati termasuk dalam kategori LOTS karena tergolong C2, dan memahami juga termasuk dalam kategori LOTS karena tergolong C2. Menelaah tergolong HOTS karena termasuk C4. Menguraikan, mengimplikasikan itu tergolong C4. Sedangkan memahami termasuk C3, memahami termasuk C2, menelaah termasuk dalam C4, mengimplementasikan termasuk dalam C3. Sedangkan menguraikan termasuk dalam C4, mengimplementasikan termasuk dalam C3, yaitu masuk kategori HOTS yang C4, HOTS yang C3 LOTS, dan menguraikan C4, mengimplementasikan C3. Selanjutnya yaitu di kegiatan inti. Kegiatan inti mencermati termasuk dalam kategori LOTS dan yaitu C2. Mengamati termasuk dalam kategori LOTS yaitu C2, dan mendiskusikan termasuk dalam kategori HOT C4, dan mengidentifikasi termasuk dalam C4 yaitu HOT, mendiskusikan termasuk dalam C4 yaitu HOT. Mencari termasuk dalam kategori C4 yaitu HOT, dan mempresentasikan termasuk C2 yaitu LOT. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan saintifik, yaitu di kegiatan inti mencermati teks bacaan yang terkait dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru secara individu. Nah, kata mencermati ini termasuk dalam pendekatan saintifik yang mengamati. Selanjutnya, mengamati gambar langsung tentang bentuk perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kata mengamati ini termasuk dalam pendekatan saintifik yang mengamati. Selanjutnya yaitu peserta didik mendiskusikan pada kelompoknya untuk menentukan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta rasa empati kepada sesama. Nah, kata mendiskusikan ini termasuk dalam pendekatan saintifik yang menalar. Selanjutnya yaitu peserta didik mencari dan mengumpulkan data dari hasil diskusi dan dari gambar yang diamati. Nah, mencari dan mengumpulkan ini termasuk dalam pendekatan saintifik yang mengumpulkan informasi. Yang terakhir yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Mempresentasikan ini termasuk dalam pendekatan saintifik yang mengomunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.2. Menelaah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Menelaah termasuk active learning karena menelaah merupakan suatu kegiatan yang mencoba membangun keaktifan peserta didik. Selanjutnya yaitu 3.7.3. Mengimplementasikan cara hormati dan patuh kepada orang tua baik masih hidup ataupun sudah meninggal.
Mengimplementasikan termasuk active learning, karena mengimplementasikan termasuk sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu 3.7.4 mampu menguraikan pengertian, hormat, dan patuh kepada guru. Menguraikan termasuk active learning, karena termasuk sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik. Selanjutnya yaitu dalam tujuan pembelajaran ada peserta didik dapat menelaah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Menelaah termasuk active learning karena mencoba sebuah usaha peserta didik dalam membangun keaktifan. Terus yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan cara menghormati dan mematuhi orang tua baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Mengimplementasikan termasuk active learning karena sebuah usaha dalam mengaktifkan kegiatan siswa. Terus yang keempat yaitu peserta didik mampu menguraikan pengertian hormat dan patuh kepada guru. Menguraikan itu termasuk active learning karena sebuah usaha yang mencoba sebuah kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik. Terus yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan cara menghormati dan mematuhi guru. Mengimplementasikan termasuk active learning